menyaksikan debat terbuka kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Cukup? Sebentar. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Anda Bapak Ibu semua untuk memberikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Tapi perlu saya informasikan bahwa pada segmen ini merupakan segmen sesi menjawab pertanyaan dari para panelis untuk calon Bupati dan Wakil Bupati. Saya ulangi, untuk calon Bupati dan Wakil Bupati. Lalu akan ditanggapi oleh pasangan calon yang telah diundi dan dipilih oleh masing-masing pasangan calon. Dan nanti saya akan membacakan pertanyaannya. Untuk sesi yang pertama, saya persilahkan untuk tetap berdiri di podium masing-masing untuk pasangan calon nomor urut 2 dan 3. Untuk paslon 1, 4, 5, 6 silahkan kembali duduk. Kami persilahkan. Jadi untuk paslon nomor urut 2 dan 3 kami persilahkan untuk berdiri. Ya. Selanjutnya saya akan langsung membacakan, tadi kami sudah sempat melakukan pengundian untuk subtema dan pertanyaannya. Untuk subtema ini adalah hubungan internasional. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh pasangan calon nomor urut 2, tadi mendapatkan huruf B. Saya akan langsung bacakan. Anda bisa lihat di sini ada 3 subtema, ada 3 kotak. Kotak pertama di sini ada hubungan internasional. Saya akan langsung bacakan untuk B. Saya perlihatkan kepada Anda, pemirsa, masih tersegel, artinya kerahasiaan mengenai isi pertanyaan sangat terjaga. Saya akan bacakan pertanyaannya, jadi mohon disimak karena saya hanya akan bacakan 1 kali, tidak akan saya ulangi. Dengan subtema hubungan internasional. Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi pariwisata internasional, sehingga keterbukaan akses laut, udara memungkinkan masuknya arus wisatawan domestik maupun internasional yang jika tidak diatur secara baik akan berdampak pada lingkungan. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dari ancaman kemungkinan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat arus masuk wisatawan? Itu pertanyaannya, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Palau, sehingga untuk menjaga keutuhan negara Kabupaten Raja Ampat dari negara Palau, maka program utama kami adalah mengembangkan kepulauan-kepulauan yang di luar Fani, Igi, Miaren, dan But sebagai daerah destinasi wisata yang akan kami jagokan sebagai destinasi wisata internasional bernuansa budaya lokal. Ini. Kemudian yang kedua, kami akan bekerja sama dengan Gawisri, Gabungan Wisata Indonesia, untuk mempelajari bagaimana rule of game yang bisa dipakai untuk menaungi seluruh masyarakat Raja Ampat, khususnya daerah Kepulauan Ayau dan Ayau, untuk menjadi tuan di negerinya sendiri dengan menikmati alam yang diberikan kepada Tuhan kepada mereka saat ini. Demikian. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Dan kita akan membuat aturan-aturan yang menjaga tentang persoalan lingkungan. Kita mengatur semua tata aturan yang berhubungan dengan pariwisata, kaitannya dengan pariwisata lokal maupun pariwisata internasional. Semuanya harus diatur secara baik sehingga tertata dalam arus masuknya pariwisata domestik maupun pariwisata internasional. Ini yang sangat penting demi untuk menjaga semua lingkungan dan kebersihan laut yang ada di Raja Ampat. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kami mendorong untuk
terjadi kemitraan antara organisasi-organisasi lingkungan, kampus, untuk memastikan indikator lingkungan kita tetap baik sebagaimana perjalanan sejarah masyarakat lokal menjaga itu sampai hari ini, sejak zaman Cina. Sehingga ini konservasi tetap dikuatkan, bagaimana mengelola sampah, bagaimana blue ekonomi kita kuatkan dengan pembiayaan otonomi daerah, otonomi khusus, ada kelompok adat, perempuan, dan agama harus kita kuatkan untuk kemudian mereka memastikan kekuatan atau pemberdayaan untuk memastikan lingkungan mereka juga terjaga dengan indikator yang kuat. Untuk itu kita akan kerjasama dengan negara-negara juga yang punya kapasitas dan basic tentang lingkungan hidup untuk bersama-sama membangun di Raja Ampat dan kemudian kerjasama dengan wisatawan yang cinta tetap lingkungan, Jepang, Jerman, Australia, dan negara-negara yang berkualitas. Demikian. Baik, kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan 3, silahkan kembali ke tempat. Ya, dan selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 3 tetap berada di tempat maksud kami, dan pasangan calon nomor urut 4 untuk berdiri dan juga menuju ke podium. Kami persilahkan. Saya akan kembali membacakan pertanyaan tadi, mohon tenang, yang sudah dipilih oleh pasangan calon nomor urut 3, yaitu huruf D dengan subtema hubungan internasional. Saya akan langsung membacakan. Saya akan tunjukkan huruf D dan subtema hubungan internasional. Sekali lagi, saya ingatkan saya hanya akan bacakan satu kali, jadi mohon disimak, ini masih tersegel, jadi kerahasiaan pertanyaan sangat terjaga. Menjadikan Raja Ampat sebagai kota kembar dengan kota lainnya di wilayah Pasifik merupakan upaya strategis untuk mempercepat dan meningkatkan kemajuan wilayah Raja Ampat. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang dilakukan oleh paslon dalam mengembangkan kota kembar dengan kota-kota di wilayah Pasifik? Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Raja Ampat ada di mulut dari tanah Papua, atau ada di ekor yang kemudian karakteristiknya sama, kebudayaannya sama. Kami bisa melakukan kerjasama untuk melakukan proses yang sama karena sama-sama unggul di laut. Ada di Vanuatu, ada tempat yang luar biasa di mana pelabuhan-pelabuhan laut juga di situ helikopter bisa tinggal. Dan kemudian turis wisatawan yang melayari kapal besar itu langsung diambil dari pelabuhan rakyat. Maka ini bisa kita kembangkan. Dan mekanisme kebudayaan Melanesia bisa kita jaga di Raja Ampat. Sekaligus menjaga keutuhan negara melalui proses ke NTT maupun ke Maluku sebagai kawasan Melanesia. Di mana otonomi khusus memberikan kita kewenangan untuk bisa berdiskusi lebih panjang, dan tentunya kita akan mengajak Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia untuk membicarakan ini dalam kawasan percepatan otonomi khusus. Karena kemudian Wakil Presiden memiliki kewenangan untuk membantu dalam era otonomi khusus. Sehingga kemudian kota kembar di Pasifik, di Melanesia, itu bisa dilakukan di Raja Ampat, dan Raja Ampat akan bercahaya ke Indonesia maupun menjadi terang untuk tanah Papua. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan kami tanah Papua. Waktu masih tersisa, mau digunakan? Sudah cukup? Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, saya tambahkan sedikit. Kita tahu Raja Ampat didatangi oleh turis asing dan nasional, dan kita lihat bahwa Raja Ampat ini menjadi ikon dunia bagi Indonesia dan bagi dunia internasional. Saya tambahkan sedikit dari rekan saya paslon nomor urut 3 bahwa Raja Ampat, kita tahu bahwa Raja Ampat ini hampir persis seperti Maldives. Kekurangan dari Raja Ampat adalah infrastruktur. Maldives hari ini, Raja Ampat lebih indah dari Maldives. Raja Ampat hanya kekurangan dengan infrastruktur. Kedepan saya pasangan selaras, bila terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat Raja Ampat, maka kami berdua akan membuat bukan hanya Maldives, tetapi banyak kota-kota, banyak negara-negara di Amerika, di Eropa, contohnya di Hawaii, di Honolulu, semua
itu bisa kita rekrut, bisa kita adopsi, kita implementasikan di Kabupaten Raja Ampat menjadi lebih indah. Terima kasih. Baik,